Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fazila Zahra. Saya Nurlita. Saya Alfari Susmaini. Saya Sulaifa. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita dari kelompok 5 sejarah, selamat menyaksikan. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan kebudayaan masing-masing negara anggota. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kala itu, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Selain sebagai satu pemrakarsa ASEAN, Indonesia juga memiliki peran besar sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sama anggotanya. Di antaranya, peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, KTT pertama. KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. 2. Penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau Asian Security Community. ASC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN guna mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN. 3. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu, Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Selanjutnya OKI. OKI atau dikenal dengan sebutan Organisasi Konferensi Islam. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan KTT Islam, organisasi konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Pembentukan OKI antara lain ditunjukkan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Peran Indonesia dalam OKI. Menerima mandat sebagai Ketua Komite of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintahan Filipina pada 1993 dan memberi dukungan secara aktif terhadap Palestina dan Yerusalem dalam konflik yang dihadapinya. JIM atau yang biasa dikenal dengan Jakarta Informal Meeting adalah salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN. Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Selanjutnya, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dibentuk pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntunan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa bahwa hukum laut Indonesia pada saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut di Indonesia saat itu berdasarkan ZN Maritime Kringen Ordinance atau disebut Ordinasi Laut dan Daerah Maritim pada tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan
tersebut dapat membuat kapal-kapal asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Yang terakhir adalah kontingen Garuda. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau yang dikenal sebagai Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Kontingen Garuda dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui kontingen Garuda. Yang pertama, KONGA 1, dikirim tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir yang terdiri dari 559 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Infanteri Suwadi Suromi Harjo. Yang kedua, KONGA 2, dikirim pada 1960 ke Kongo yang terdiri dari 1074 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Prijatna dan digantikan oleh Letkol Solicin GP. Yang ketiga, KONGA 3, dikirim pada 1962 ke Kongo yang terdiri atas 3.475 pasukan. KONGA 3 di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mokhtar. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.